Arman menuruni bas tua dengan satu tas lusuh di punggung, napasnya sedikit tercekat oleh hiruk-pikuk terminal kota. Bau solar bercampur asap rokok menyambut seakan ingin menguji niatnya merantau. Di sepanjang lorong, pedagang kaki lima menawarkan barang dengan suara lantang, sementara kernet berteriak memanggil penumpang baru. Ia berdiri sejenak, mengamati denyut kehidupan yang berbeda jauh dari sawah dan jalan setapak di kampung. Tekadnya sederhana, bertahan hidup, mengirim uang untuk keluarga, dan membuktikan bahwa rantau bukan hanya mimpi kosong. Dengan langkah pelan, ia mulai menenteng termos berisi minuman yang dibawanya dari desa, berharap bisa dijual untuk modal awal. Senyum canggung sempat ia tebarkan kepada calon pembeli, meski tidak ada yang menoleh. Matahari mulai condong, menyoroti wajahnya yang letih tapi bersemangat. Dalam hati, ia berbisik bahwa keberanian lebih berharga daripada bekal uang yang terbatas. Terminal ini keras, penuh persaingan, namun ia percaya setiap sudut yang tampak bising menyimpan peluang bagi orang yang mau berjuang. Hari pertama Arman menaruh termosnya di pojok terminal, ia merasa lega meski hanya menjual beberapa gelas. Namun, ketenangan itu buyar ketika tiga lelaki berwajah keras mendekat. Tubuh mereka penuh tato, sorot mata tajam, dan langkahnya menekan seakan ingin menguasai udara sekitar. Tanpa basa-basi, salah satu dari mereka menendang kotak kayu kecil tempat Arman menyandarkan termos. "Kalau mau jualan di sini, bayar uang keamanan," ucapnya kasar. Suasana mendadak hening, pedagang lain pura-pura tak melihat, seakan sudah terbiasa menyaksikan teror semacam itu. Jantung Arman berdegup cepat, antara marah dan takut, tapi ia menahan diri sambil menggenggam erat pegangan termosnya. Arman menatap lurus lelaki itu dengan suara bergetar namun tegas, "Saya datang ke sini untuk berdagang, bukan untuk diperas." Ucapan itu membuat orang-orang sekitar melirik sekilas, lalu buru-buru menunduk kembali. Preman yang dipanggil Samsul hanya menyeringai, memperlihatkan gigi kekuningan, lalu menepuk pundak Arman dengan keras hingga tubuhnya terguncang. "Anak baru memang selalu sok berani," katanya sambil terkekeh. Detik itu, Arman menyadari bahwa rantau bukan sekadar perjuangan mencari rezeki, melainkan medan perang yang menuntut keberanian lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Sore itu, setelah ditinggalkan Samsul dan anak buahnya, Arman berusaha kembali berdiri tegak meski lututnya masih terasa lemas. Termosnya tergores, kotaknya hancur sebagian, dan dagangan berserakan di lantai berdebu. Ia berjongkok, mengumpulkan gelas plastik satu persatu, sementara orang-orang hanya melirik sekilas lalu berlalu, seakan penderitaannya bukan urusan mereka. Rasa perih di dada lebih menyakitkan daripada benturan di tubuh, bukan karena kehilangan barang dagangan, melainkan karena martabatnya diinjak begitu saja. Ia menelan ludah, mencoba menahan air mata yang hampir pecah, lalu menatap langit terminal yang berwarna jingga, seakan bertanya apakah perjuangan ini pantas ia lanjutkan. Di tengah kerapuhan itu, seorang perempuan mendekat sambil membawa kantong berisi nasi bungkus. Maya, pedagang warung sederhana, menyodorkannya dengan tatapan iba namun tegar. "Jangan menyerah, Mas. Semua orang di sini pernah merasakan kerasnya tangan Samsul. Kalau kau mundur sekarang, dia akan semakin besar kepala," ujarnya lirih. Arman menerima nasi itu dengan tangan bergetar, merasa ada kekuatan baru yang lahir dari kepedulian asing. Malam pun turun perlahan, lampu-lampu terminal mulai menyala, dan suara mesin bas bergemuruh menandai kehidupan yang tak pernah tidur. Dalam hati, ia bersumpah, luka hari ini akan menjadi alasan untuk bangkit, bukan alasan untuk pergi. Keesokan harinya, Arman kembali ke terminal dengan peralatan seadanya. Wajahnya masih menyimpan bekas lebam, namun sorot matanya sudah berbeda, lebih tegas, lebih siap menantang apapun yang menghadang. Ia menata termos di sudut baru, kali ini lebih terbuka agar terlihat jelas oleh penumpang. Beberapa pedagang yang sebelumnya acuh mulai memperhatikan, kagum pada keberaniannya kembali setelah penghinaan kemarin. Meski dagangan tak laris, setiap gelas yang terjual terasa seperti kemenangan kecil melawan ketakutan. Hatinya bergetar tiap kali bayangan Samsul melintas, tapi ia belajar menegakkan punggung, menolak tunduk pada rasa gentar. Menjelang siang, dua pemuda mendekat, kawan lama Samsul yang biasanya menagih uang keamanan. Mereka melempar tatapan sinis, menunggu Arman mundur. Namun, kali ini ia tidak bergeming. Dengan suara lantang, ia berkata di hadapan para pedagang lain,
kita tidak perlu membayar untuk hak mencari nafkah. Terminal ini milik rakyat, bukan milik preman. Kalimat itu membuat suasana membeku, lalu perlahan muncul bisikan di antara lapak-lapak. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berani menyuarakan apa yang selama ini hanya menjadi bisik takut. Meski ancaman balasan pasti datang, Arman merasa telah menyalakan api kecil, sebuah perlawanan yang tak bisa lagi dipadamkan hanya dengan pukulan. Sore itu, berita tentang keberanian Arman sudah sampai ke telinga Samsul. Sang penguasa terminal mendatangi lapak dengan langkah berat, diikuti beberapa anak buah yang menebar tatapan buas. Suara gaduh terminal mendadak mengecil, seakan semua orang menahan napas. Samsul menendang kursi plastik hingga terlempar, membuat termos Arman hampir terguling. "Kau pikir bisa jadi pahlawan di sini?" teriaknya, nadanya bergema menembus keramaian. Arman berdiri, meski lututnya bergetar, ia menahan diri untuk tidak mundur. Senyum sinis Samsul semakin lebar, lalu sebuah kepalan tangan menghantam wajahnya, menimbulkan darah yang menetes di sudut bibir. Orang-orang terdiam, sebagian pedagang menutup wajah, takut ikut terseret. Namun, Arman tidak jatuh. Ia mengusap darah dengan punggung tangan, lalu menatap Samsul dengan sorot mata yang tidak lagi gentar. "Aku tidak takut padamu," suaranya lirih namun terdengar jelas. Kalimat itu seperti petir di tengah langit gelap, menggetarkan hati pedagang lain yang selama ini memilih diam. Samsul hendak kembali menghantam, tapi beberapa pedagang berani menahan anak buahnya. Terminal mendidih dalam ketegangan, dan untuk pertama kalinya, tirani Samsul tidak lagi berdiri sendirian. Malam itu, luka Arman berubah menjadi simbol, sebuah tanda bahwa perlawanan telah lahir dan tidak akan berhenti sampai satu pihak runtuh. Malam setelah insiden pukulan Samsul, suasana terminal terasa berbeda. Beberapa pedagang yang biasanya menunduk kini diam-diam menghampiri Arman. Mereka membawa makanan, memberi sedikit uang receh, atau sekadar menepuk bahunya. "Kau sudah berani melakukan apa yang tidak sanggup kami lakukan," ucap seorang penjual koran dengan suara bergetar. Meski wajahnya masih bengkak, Arman merasa kehangatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, rasa kebersamaan. Terminal yang selama ini dikuasai ketakutan mulai menunjukkan celah keberanian, seakan luka di bibir Arman menjadi pemantik semangat yang terpendam. Keesokan paginya, lapak Arman yang sempat berantakan berdiri kembali, kali ini dengan bantuan banyak tangan. Maya menyediakan kursi baru, pedagang sayur memberi papan kayu untuk meja sederhana, bahkan seorang sopir bus menawarkan tempat berteduh jika keadaan makin buruk. Tatapan yang sebelumnya penuh iba kini berubah menjadi hormat. Arman berdiri di tengah keramaian, menyadari bahwa perjuangannya bukan lagi tentang dirinya sendiri. Ia membawa harapan puluhan pedagang kecil yang lelah hidup di bawah tekanan Samsul. Di balik rasa sakit, lahir keyakinan bahwa badai besar pasti datang, dan kali ini ia tidak akan menghadapinya sendirian. Malam itu, di sudut terminal yang remang, Arman duduk melingkar bersama para pedagang. Wajah-wajah lelah terpancar, namun mata mereka menyala dengan tekad baru. Seorang penjual kopi tua berbicara lebih dulu, "Kalau kita diam, selamanya kita akan diperas. Saatnya kita berdiri bersama." Kalimat itu disambut anggukan berat, menandai awal dari kesepakatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Arman mendengarkan dengan hati bergetar, merasa beban yang selama ini ia pikul kini terbagi. Ia kemudian berdiri, suaranya tegas meski masih ada rasa gentar, "Besok, ketika Samsul datang menagih, kita tidak lagi menunduk. Kita lawan dengan keberanian, bukan dengan uang." Hening menyelimuti ruangan, lalu pecah menjadi desisan persetujuan. Keesokan harinya, suasana terminal terasa berbeda. Lapak-lapak berdiri lebih rapat, seakan membentuk barisan pertahanan. Pedagang saling memberi isyarat dengan tatapan, seolah mereka sudah menyiapkan diri menghadapi badai. Maya menyalakan tungku warungnya lebih pagi dari biasanya, bukan hanya untuk berdagang, melainkan sebagai tanda bahwa hari itu mereka tidak akan lari. Arman berjalan di antara kerumunan, wajahnya keras namun hatinya bergejolak. Ia tahu konsekuensi yang menunggu, darah bisa tumpah, barang dagangan bisa hancur, namun harga diri tidak boleh lagi diinjak. Saat suara sepatu Samsul bergema memasuki terminal, udara mendadak membeku, hari penentuan telah tiba. Langkah Samsul menggema seperti genderang perang, diiringi belasan anak buahnya yang berwajah bengis. Tangannya menepuk-nepuk besi panjang, menebar teror tanpa kata.
Pedagang yang biasanya menunduk kini berdiri berjejer di depan lapak masing-masing, menatap tanpa mundur. Arman maju ke depan, berdiri tepat di jalur masuk, tubuhnya menjadi tembok pertama. Hari ini cukup, Samsul. Kau tidak akan lagi mengambil dari kami, ucapnya lantang. Tawa kasar bergema, lalu seketika berubah menjadi amukan. Besi menghantam meja, kursi beterbangan, dan jeritan pertama pecah di udara. Namun kali ini, para pedagang tidak lari, mereka melawan dengan tangan kosong, bambu bekas, bahkan batu dari jalan. Pertarungan berubah menjadi kekacauan. Asap mengepul dari tungku Maya yang terbalik, aroma terbakar bercampur teriakan penuh amarah. Arman menerima pukulan di bahu, namun ia membalas dengan lemparan gelas kaca yang memecah kepala lawan. Seorang penjual koran memukul dengan tongkat kayu, sopir bus menendang preman yang berusaha merusak lapak. Suasana terminal yang biasanya dipenuhi teriakan kernet kini berubah menjadi arena perang rakyat kecil melawan penguasa jalanan. Darah menetes di lantai, barang dagangan berserakan, tetapi semangat tidak padam. Di tengah hiruk-pikuk itu, Arman merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya, keberanian yang lahir dari kebersamaan, kekuatan yang tidak bisa dipatahkan hanya dengan kekerasan. Ketika bentrokan mencapai puncaknya, suara sirene meraung dari kejauhan. Beberapa pedagang sempat berharap pertolongan, namun harapan itu hancur saat polisi turun dengan wajah dingin dan langsung menghalau mereka, bukan para preman. Samsul berdiri di belakang barisan aparat dengan senyum kemenangan, darah masih menetes di pelipisnya, tapi tatapan angkuhnya jelas, ia merasa kebal. Arman yang tubuhnya penuh lebam didorong keras ke tanah, kedua tangannya diborgol seolah dialah biang keributan. Kau ditangkap karena membuat kekacauan, ujar salah satu polisi dengan nada datar, tanpa peduli pada puluhan saksi yang menyaksikan siapa sebenarnya pemicu tragedi itu. Pedagang menjerit marah, beberapa berusaha menjelaskan, namun suara mereka tenggelam di balik teriakan aparat yang mengancam. Maya berlari mendekat, memeluk Arman yang terkulai, matanya berkaca-kaca. Dia bukan penjahat, dia hanya ingin hidup tenang. Suaranya pecah, namun hanya dijawab tawa mengejek dari Samsul. Terminal yang semula bergetar oleh semangat perlawanan kini dipenuhi rasa getir, seakan langit pun menutup mata terhadap ketidakadilan. Arman, dengan darah mengalir di wajah, hanya bisa menatap rekan-rekannya yang dipukul mundur. Dalam hatinya, satu tekad membara, meski rantai hukum palsu menjerat, ia tidak akan berhenti. Kebenaran suatu hari pasti berdiri, meski hari itu dunia seakan berpihak pada sang tiran. Di dalam sel pengap, Arman duduk bersandar pada dinding dingin, tubuhnya penuh luka, tetapi matanya tidak padam. Malam terasa panjang, hanya ditemani suara tikus berlari di balik jeruji. Namun di luar sana, sesuatu mulai bergerak. Maya bersama para pedagang memberanikan diri menghubungi wartawan lokal. Foto-foto lebam Arman, rekaman pungli Samsul, hingga kesaksian puluhan orang tersebar ke media. Perlahan, simpati publik mengalir. Tekanan dari masyarakat membuat pejabat yang selama ini berdiam terpaksa turun tangan. Pagi harinya, pintu sel Arman terbuka, bukan karena belas kasihan polisi, melainkan karena suara rakyat yang lebih keras daripada tirani. Ketika ia keluar, terminal sudah berbeda. Samsul dan anak buahnya digiring ke mobil tahanan, wajah angkuh itu kini tertunduk, tercekik oleh kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Para pedagang menyambut Arman dengan tepuk tangan, bukan sekadar karena ia melawan, melainkan karena ia telah menyalakan keberanian dalam diri mereka sendiri. Dengan dukungan masyarakat, Arman dipercaya memimpin koperasi baru yang mengatur terminal secara adil. Dari termos kecil yang dulu nyaris dihancurkan, lahirlah sebuah usaha besar yang menjadikan terminal pusat ekonomi rakyat. Di bawah atap bangunan yang kini bersih dari pungli, Arman berdiri menatap langit. Senyumnya tenang, matanya teguh, rantau yang dimulai dengan luka telah berakhir,